Mobil ini sangat keren. Sekarang aku akan beli. Dompetku lebih kosong daripada bar karaoke di Senin pagi. Oh, ini kontes anjing paling lucu. Hadiahnya 10.000. Nah, itulah yang aku butuhkan. Anjing yang pintar. Aku punya rencana jahat lainnya. Hahaha. Aku akan mencuri anjing itu, memenangkan kontes, dan aku akan berkeliling pantai dengan kabrio pink. Pasti akan berhasil. Satu kasus lagi terselesaikan. Tidak ada kasus lain di sekitar sini. Aku sudah bekerja keras. Aku mau istirahat. Aku mencium bau uang. Baunya seperti anjing. Detektif itu sedang tidur. Bagus. Oh, halo sobat. Ayo kemarilah. Ada pekerjaan untukmu. Ini aku punya makanan enak. Ikut denganku. Anjing baik. Masuklah, aku sudah pesan tempat parkir. Jangan kecewakan aku. Kau benar-benar lucu. Coba pakai topi ini. Oke, hari pertama kita bangun rumah anjing. Apa yang kau punya di sini? Ini rumah anjing berbahaya. Banyak anjing yang menderita karenanya. Ini manual konstruksi. Oke. Ayo kita mulai seperti ini. Oh, berikan aku catnya. Bagus. Aromanya enak. Tidak baik untuk kesehatanmu. Ambil kuasnya. Oh iya, benar. Ayo kita cat dengan warna kesukaanku. Aku benci pink. Ayo main. Oke, pasti di sini. Ya. Oh, hei, apa itu? Aku temukan di ruang bawah tanah. Jangan turun ke sana lagi ya. Selesaikan pengecatan rumahmu. Oke, rumah anjingnya sudah siap. Masuklah. Apa kau suka? Seperti berpindah dari rumah ke karavan. Aku suka. Siapa pasangan terbaik, sahabat sejati, dan anjing terpintar di bumi? Hei, tunggu dulu. Ini hanya mainan. Hei, di mana Lucky? Lucky, kau ada di mana? Lucky, siapa yang bisa menculiknya? Lucky. Aku tahu siapa yang melakukannya. Kau tidak bisa selesaikan kasus ini. Kita lihat saja. Ini enak. Pertama kalinya aku makan dengan tangan. Apa yang lebih kau sukai? Makan dengan tangan, dengan garpu, atau seperti anjing? Hari ini kita membuat papan nama. Lucky, datanglah padaku. Ayo, ayo. Oke, apa? Duduklah, ini pilihan papan namanya. Mana yang paling kau sukai? Membosankan, pasti tidak. Hei, jangan jadi pemilih. Oke, aku muak dengan rasa tidak enak ini. Oh, dia kasar. Aku akan pilih sendiri. Apa? Bagaimana kalau klasik? Tulang ini lagi. Kau mau apa? Oh iya, itu ide yang bagus. Aku akan lakukan. Selesai. Ayo perbaiki di rumah anjingnya. Sekarang kau doggy long legs. Sebenarnya aku Lucky. Ini versi pendeknya. Oke. Aku tidak pernah bayangkan kasus berikutnya adalah menemukan pasanganku. Aku akan temukan. Tidak peduli berapapun biayanya. Aku harus dapat informasi dari sahabat karib ini. Ya, baiklah. Hei, di mana anjingku? Hei, di mana selera gayamu? Oh, tidak. Di mana anjingku? Oh, aku baru berencana untuk berjemur. Aku akan aktifkan mode polisi jahat. Beritahu kapan itu bagus. Oh, lihat. Donat yang sangat enak. Ini kejam. Kau tidak berhak melakukannya. Mana pengacaraku? Katakan saja mana anjingku. Anjing? Kupikir itu foto bayimu. Kau akan memberitahuku. Aku harap. Mobilku. Apa? Hai. Makan siang. Oke. Wow, nafsu makan yang bagus. Oh, ini sangat berat. Ini harusnya sudah cukup.
Makan saja. Akhirnya, kenapa lama sekali? Jangan mengeluh. Apa? Ini bukan porsi anak-anak pastinya. Aku akan menyakiti punggungku. Bisa minta lagi? Oke, tunggu. Ini, makanlah. Sedikit lagi, aku mohon. Lagi? Aku tidak akan mengangkat tas itu lagi. Aku pesan pemberi makan otomatis. Yang ini bisa. Kenapa kau lama sekali? Ada kemacetan di Fifth Avenue. Kau harus pergi. Itu lebih baik. Lucky, lihat pengumpannya. Ini caramu untuk makan. Ayo cepat. Makan, bagus. Hahaha. Dan mimpiku semakin dekat denganku. Mobil impianku, kau akan segera menjadi milikku. Hei, bau apa ini? Di sini aku jatuh cinta padamu. Lucky. Ups. Kau tahu siapa yang melakukannya? Iu, menjijikkan. Aku akan lakukan apapun untuk Kak Brio Pink. Iu, aku akan muntah sekarang. Iu, itu menjijikkan. Apa? Pengharum ruangannya tidak tersisa, hanya bisa dengan tanda suka. Oh, tolong, sukai video ini jadi aku bisa bernapas lagi. Kumohon. Oh, berhasil. Ini lebih baik. Terima kasih banyak ya. Penyelidikanku menemui jalan buntu. Harus coba sesuatu yang baru. Hei, apa itu? Oh, ini penggaruk Lucky. Mungkin bisa membantu. Aku harus berpikir seperti anjing. Wup, wup. Oh, aku merindukanmu. Aku harus mencoba. Oh, ini enak. Dan baunya seperti Lucky. Kenapa kakiku begini? Oh, tidak masalah. Tunggu sebentar. Aku seorang detektif. Bagaimana kalau ada yang lihat? Selebaran dengan informasi. Ide yang bagus. Lakukan hal sama dengan Lucky. Iya, itu yang kulakukan. Ayolah. Bagus. Ku bawa mereka ke negara bagian terdekat. Ada banyak pekerjaan. Masuklah, kau cepat sekali. Iya, itu benar. Wih, lebih cepat. Wih. Hei, apa itu? Aku harus menangkapnya. Apa yang kau lakukan? Oh, cakarmu. Tidak. Aku akan pesan pembersih khusus. Yang ini, iya. Masuklah. Ini pesananmu, Nyonya. Bagus. Lucky, kemarilah. Berikan cakarmu, sayang. Apa? Apa kau suka TikTok? Tidak. Aku harus pergi. Bagaimana uangnya? Aku ambil uangnya. Terima kasih. Oke, dia sangat aneh. Dan kau yang bilang begitu? Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku sangat merindukanmu. Kita akan selesaikan kasus ini bersama. Saatnya mengakui, tanpamu aku hanya detektif pecundang yang hanya makan donat saja. Dan aku tidak punya donat lagi sekarang. Aku akan pesan 1 kotak. Pengiriman donat ekspres. Apa? Apakah ini bulu anjing? Baunya seperti Lucky. Aku benar-benar mengenal bau ini. Apa semua baik-baik saja? Apakah kau tahu anjing ini? Oh, yang itu. Iya, lihat, lucu kan? TikTok ini menjadi viral. Hei, itu Lucky. Tunjukkan di mana dia. Sekarang juga. Oke, kau butuh kostum. Iya, aku akan buat sendiri. Kenapa aku belum menikah? Yes. Tidak tahu kau sedang apa, tapi aku tidak suka. Ayo, coba saja ini. Aku tidak akan mau. Oh, kau akan mau. Kau benar-benar lucu. Ini membuatku gemuk.
Tapi aku terlihat kurus di sebelahmu. Apa yang harus kita lakukan? Dapatkan hadiahnya. Bagus, ayo cepat. Ikuti aku. Aku tidak suka. Oh, wow. Lantai 7. Hei semuanya, diamlah di situ. Oh, itu kau. Ada lift dan juga pintu. Kenapa tidak kau gunakan? Harus ikuti instruksi dan tidak punya waktu. Aku harus bekerja. Sudah jelas Lucky ada di sini. Dengan daging sapi. Lumayan. Aku juga akan melihat-lihat. Oh, ada majalah. Ini menarik. Aku menemukannya. Lihat, sebuah kontes. Seperti dugaanku. Lihat, ini adalah kontes anjing yang paling lucu. Aku tidak mengerti. Oh, lihat. Itu hari ini. Iya, ayo pergi. Apa? Itu dia. Dia menyeramkan. Sembunyi. Masuklah, kau lakukan dengan baik. Bisakah lepas kostumnya? Aku akan hitung uangku. Aku suka suara uang kertas ini. Oh, Lucky. Hai sayang, aku sangat mengkhawatirkanmu. Oh, sepertinya waktunya untuk pergi. Berhenti, jangan bergerak. Kau sekarang ditahan. Apa? Itu kesalahan. Dan ini dia borgolnya. Oh, ini tipku. Tenanglah, kita akan tangani di kantor polisi. Haha, sobat, kita menangkap Momi. Kerja bagus, tapi ada kasus baru. Kita harus menyamar. Inilah tersangka kita. Dan harapan itu hampir hilang saat mereka bertemu Ruby dan peliharaannya Lucky. Ruby mewarisi kekayaan dan seorang pelayan. Anjingnya Lucky mendapatkan apapun yang dia mau. Tapi dia tidak bisa melupakan Cooper, si anjing tampan. Ruby berusaha mengalihkan perhatian Lucky dengan Scooby-Doo, tapi tidak berhasil. Dia tidak bisa melupakan mata tajam Cooper. Dan kau tidak bisa alihkan perhatian dari cinta. Hidup Alberto dan Cooper tidak seperti Ruby dan juga Lucky. Alberto tidak mampu membelikan kandang yang baru, padahal kandang Cooper sudah roboh. Baiklah, dia harus tidur di kasur. Lagi pula, dia adalah sahabat Alberto. Ruby sangat memanjakan anjingnya. Dia mempekerjakan pelatih terbaik di dunia untuk Lucky. Mereka menerbangkan ke London untuk mengajarinya. Itu luar biasa. Tapi sebenarnya, Lucky adalah murid yang buruk. Dan sekolah pesona di London tidaklah sebagus itu. Dia hanya perlu mengikuti nalurinya saja. Mereka membagikan sereal lama di dekat toko. Alberto berhasil mendapat 1 kotak. Dan ini akan menjadi makanannya selama 5 hari. Bukankah serealnya harusnya ada di sini? Kemana perginya? Apa ada hantu yang mencurinya? Cooper tidak akan mungkin mencuri makanan Alberto. Kemana lagi serealnya? Kenapa makanannya selalu menghilang? Oh, itulah gunanya sahabat. Ini lebih baik dari sereal. Oh, terima kasih. Apa yang akan dimakan oleh Ruby? Dunia sudah mencegahnya untuk makan. Tidak, bukannya Dunia. Ternyata itu Cooper. Dia ingin menjemput cinta sejati. Tapi Ruby berpikir itu untuknya. Dunia berputar di sekitarnya, ya kan? Karangan bunga ini cantik, tapi itu untuk Lucky. Ruby sering menyuruh pelayannya untuk bermain dengan Lucky. Dia sendiri juga sangat sibuk. Ayo uji bola ini. Tapi Lucky tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tunjukkan padanya, Nick. Tangkap bolanya. Siapakah anjing pintar? Kau anjing pintar. Kau yang pintar, Nick. Ini sangat menyenangkan. Bola yang sangat hebat. Lucky sangat menyukainya. Alberto menyayangi anjingnya. Dia takut kehilangan anjingnya. Cooper bahkan tidak punya kalung. Alberto tidak mampu membelinya. Tapi dia benar-benar kreatif. Kertas karton dan juga tali rami diubah menjadi kalung. Alberto hanya perlu membeli ponsel agar bisa menulis nomor yang bisa dihubungi. Dia bisa memakai ikat pinggang. Untungnya Cooper tidak perlu tali.
Menjadi pelayan memang tidak buruk. Kau hanya perlu melayani seseorang kapanpun. Ruby menyuruh Nick mengajak Lucky jalan-jalan. Tapi dia salah paham. Jalan, Lucky. Nikmati jalan-jalanmu. Jangan lepaskan talinya apapun yang terjadi. Nick menggunakan kemejanya untuk mengepel lantai. Lantainya tidak pernah sebersih ini. Lucky dan Ruby sangat senang. Ada seseorang yang dapat pujian. Hari Alberto sangat berat. Dia harus menjual gitarnya. Dia harus pertahankan $20 ini. Dia hanya bisa membeli barang keperluan, bukannya bermacam barang. Oh, dompetnya hilang. Tadi ada di sini. Kita punya satu tersangka. Cooper, kau tega sekali. Harusnya aku tidak mengajarimu membaca. Sebaiknya belajar cara membayar tagihan. Lucky punya akun Instagram sendiri, dan dia benar-benar populer. Semua fotonya mendapatkan banyak tanda suka. Ya, tentu saja, dia mengagumkan. Ruby sangat bangga padanya. Anjing populer, pemilik populer. Ruby juga harus mengunggah foto-foto yang baru. Ayolah, tunjukkan semua semangatmu. Ini akan membuat internet heboh. Tapi tidak ada yang suka unggahan itu. Tidak ada. Mereka hanya tidak mengerti. Alberto menyukai foto Ruby. Dia bahkan menuliskan komentar. Kulkas Alberto benar-benar kosong. Dan yang tersisa hanyalah aroma makanan. Perutnya sedang berusaha kabur dari tubuhnya agar bisa mencari makanan. Di dalam mimpinya dia bisa makan. Lucky punya tukang pijat pribadi, dan itu Nick. Nick mengikuti kursus. Keahliannya menghasilkan uang. Lucky memberikan uang tip yang banyak. Tidak ada sisir anjing yang bisa menyisir rambut Alberto. Cooper bisa menanganinya. Alberto akan memesan makan malam. Kau hanya bermimpi. Dia lupa kalau dia bokeh, tapi punya ide agar dapat bebas biaya antar. Cooper suka berlari. Alberto bisa menyuruhnya kemanapun dan kembali dalam sekejap. Dia cocok mengenakan seragam ini. Ada apa? Dia tidak mau bekerja. Dia sangat malas. Alberto harus berjalan-jalan. Ruby sedang menerima telepon penting dari keluarga bangsawan Nigeria. Tapi baterai ponselnya habis. Dia bisa pakai pengisi daya Lucky. Kesepakatan disetujui. Ruby kembali menelpon. Ruby memang ambisius. Lucky ingin pergi jalan-jalan. Dia membuat Ruby berada dalam posisi yang tidak nyaman. Ada yang mengetuk pintunya Alberto. Dan dia beraroma pizza. Alberto tidak memesan apapun. Dia harus menyuruh Cooper lagi. Tidak ada yang bisa menolak pesona Cooper. Petugas antaran harus membayar makanannya. Dan sekarang Alberto punya uang untuk membeli pizza. Benar-benar hari yang terbaik. Alberto akhirnya berani untuk mengajak Ruby berkencan. Ya, tidak juga. Sahabatnya yang harus melakukan itu. Ruby masih tidak percaya. Dia terlihat bahagia. Gaun mana yang harus dipilihnya? Gaun apapun akan membuat Alberto terkesan. Tidak ada fashionista yang bisa menandingi Lucky. Dia memilihkan gaun untuk Ruby. Pilihan yang bagus. Tidak, aku berubah pikiran lagi. Sebenarnya ini terlihat bagus. Terima kasih bantuannya. Alberto juga harus membuat pilihan. Dia harus pakai kaos biru atau yang sudah bersih. Cooper populer di antara para gadis. Mungkin bisa bantu memilih atau kalian bisa menulis komentar selagi Cooper membuat keputusan. Dia sudah sejak lama kehabisan makanan. Pertama, Alberto harus mengambilkan makanan untuknya. Cooper tidak mau bekerja cuma-cuma. Kau sebut itu teman? Sesuatu yang buruk terjadi sebelum kencan mereka dimulai. Lucky sudah menghilang. Ruby pun jadi panik. Apa musuhku sudah menculiknya? Dia pasti disekap di ruang bawah tanah. Oh, Ruby tahu harus mencari kemana.
Tentu saja dia pergi untuk menemui Cooper. Oh, kisah cinta yang manis. Maksudku kisah seekor anjing. Ini adalah kencan ganda. Dua pria baik bertemu dua wanita baik. Dan mereka akan hidup bahagia selamanya. Anjing juga punya hidup yang rumit seperti manusia. Dan itulah cerita dari kami. Suatu hari, ada tamu misterius meletakkan keranjang kecil berisi anak anjing kecil di depan pintu Mike si miliarder. Mike ingin menyingkirkannya, tapi istrinya Mia menyukai anjing itu. Itulah ceritanya aku bisa hidup dengan orang-orang kaya aneh ini. Ya, benar. Aku akan menghadapi Mike karena dia ingin menyingkirkanku. Dia benar-benar membuat kesalahan. Mike sangat ingin menyingkirkanku. Dia bahkan menyogok pelayan agar bisa membantunya. Tapi dia tidak mau melakukan seperti itu. Dia salah paham tentang hal itu. Dia pikir Mike menyuruhnya untuk memijatku. Oh, aku sangat senang. Tidak seperti Mike. Tapi Mike pantang menyerah. Dia mau aku pergi selamanya. Jadi dia pekerjakan penangkap anjing. Pria-pria berbadan besar ini kejam pada binatang. Tapi mereka tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Mike, aku punya kejutan untukmu. Aku mempunyai sabuk hitam dog food. Kakiku cepat seperti kilat. Kau yang akan bayar tagihan rumah sakit mereka. Jangan coba macam-macam denganku. Tapi ibu baruku Mia sangat menyayangiku. Dan Mike ingin merusak hubungan kami. Dia menjebakku agar Mia mengira aku yang merusak sepatunya. Itu memang membuat Mia sedih. Tapi itu tidak lama, Mike berjanji akan membelikan sepatu baru. Aku harus menghukumnya karena sudah membuat Mia sedih. Mata untuk mata, Mike, dan sepatu untuk sepatu. Lain kali kau akan pikir dua kali sebelum menjebak seekor anjing. Kadang aku penasaran Mike itu sepintar apa. Apa dia mengira dia bisa menipu seperti ini? Aku bukan anjing seperti yang lain. Aku berasal dari keluarga kaya. Dan anjing sepertiku tidak pernah sekalipun mengejar tulang. Dan itulah kegunaan dari pelayan. Pekerjaannya bagus. Mike belum bisa tenang. Dia sangat ingin menyingkirkanku dan ini sudah melewati batas. Dia datang ke rumah anjingku tanpa diundang. Itu tidak sopan. Setiap wanita punya rahasia dan aku tidak suka kalau ada orang asing masuk ke rumahku. Khususnya adalah Mike. Mike kumpulkan bukti-bukti untuk memfitnahku dan menunjukkan pada Mia. Tapi aku berhasil menyembunyikan semuanya. Haha, jangan coba-coba, Mike. Aku pandai menutupi jejakku. Lagi pula siapa yang akan percaya padamu kalau anjing punya ruangan yang luas di dalam rumah anjingnya? Yang pasti bukan Mia. Aku memperhatikan yang kumakan. Aku hanya memakan makanan kering merek yang mahal. Mike tidak menyukai berapa banyak uang yang dikeluarkan. Menurut kalian tumpukan emas ini apa? Ya, benar. Ini adalah sebongkah kekayaan keluargaku. Sebaiknya Mike tidak menyentuh investasiku. Semakin lama Mike semakin tidak sopan. Aku benar-benar tidak bisa punya waktu tenang tanpa diganggunya. Dia bahkan menggangguku saat aku mandi. Dan mandi adalah sangat sakral untuk anjing. Mike membuat semua orang jengkel, tidak hanya aku. Dia sangat ingin menangkapku sampai bertindak ceroboh. Yang dia tangkap adalah petugas kebersihan. Dan dia harus membayar kerugian emosinya. Dia pun tidak marah. Pada titik ini situasi semakin konyol. Usaha payah Mike untuk menyingkirkanku seperti menonton olahraga baru.
Semakin keras berusaha, balas dendamku semakin manis. Dia menutup rumahku. Serius, usaha yang bagus, Mike. Tapi apapun itu, aku selalu lebih unggul. Aku tahu kau berusaha menutup rumahku. Jadi aku membuat persiapan. Aku buat pintu darurat. Aku suka sekali melihat wajah konyolmu setiap kali aku mengakalimu. Mike adalah pria yang benar-benar jahat. Artinya seseorang harus merubahnya. Anjing tahu kalau jalan-jalan baik untuk melatih manusia. Jadi kupastikan Mike sering mengajakku jalan-jalan. Tapi malam ini dia mengajak jalan-jalan sampah di tengah malam. Aku memang anjing yang sangat rapi. Latihan? Serius? Aku terlihat seperti anjing sirkus. Aku tidak mau melakukan trik. Kau pikir aku ini siapa? Mike, jangan coba-coba. Ia hanya membuatku sedih dan tidak percaya lagi pada manusia. Tidak bisakah dia tidak menggangguku? Aku harus pikirkan rencana lain. Sesuatu yang membuat Mia mengatakan pada Mike untuk berhenti melatihku. Seperti memberitahunya kalau latihan itu berbahaya. Aku akan membalut kakiku. Ibu, kakiku sakit. Bagaimana, Mike? Masih mau menyangkal? Pergi sana. Ya, seperti yang kuperkirakan. Jangan mendekatiku, manusia. Meskipun kami sangat kaya, kami hanya mempunyai satu TV. Selagi teater rumah kami sedang direnovasi. Ini artinya akan ada banyak pertengkaran. Aku dan Mike punya perbedaan. Kami tidak bisa berkompromi. Remote TV-nya bisa rusak karena rebutan menonton. Tapi kemudian Mia datang. Mike menonton bermacam-macam acara konyol. Tapi ternyata tontonan Mia itu lebih parah lagi. Untungnya Mike mengeluarkan baterainya. Saat sedang berperang, kau harus selalu waspada. Tidur adalah sebuah kesalahan besar, Mike. Sangat besar. Aku akan mengerjaimu. Jangan marah ya. Aku hanya ingin kau jaga kebugaranmu. Olahraga bagus untuk manusia. Mike harus tahu siapa yang berkuasa di sini. Dia tidak tahu kalau orang itu bukan dia. Dia akan segera mengetahuinya. Dan orang lain akan mengira kalau dia gila. Lihat, siapa anak baik? Hotel hewan pertama di kota hari ini sudah dibuka. Staf tidak sabar menunggu tamu pertama. Dan ini tamunya. Selamat datang Tuan Hamster. Kami berikan pelayanan VIP dengan senang hati. Kemana kotakmu menghilang? Oh, itu hanya sopir Tuan Hamster, Donatello. Dia suka mengemudi dengan kencang. Wow, apa ada tamu lain? Semoga bukan hyena. Tidak pernah memberi tip. Oh, anak bebek. Donald Duck mengirim mereka untuk liburan. Siapa orang kaya ini? MC Lucky, sang rapper terkenal. Dia tur mempromosikan album barunya. Bagus untuk reputasi hotel ini. Emma menunjukkan kamar VIP pada Lucky. Sekarang dia suka kamarnya. Mau bermain dengan bola? Sebenarnya apa yang dia maksud? Lucky butuh kamar rahasia agar bisa sembunyi dari penggemar beratnya. Dia bisa sediakan materialnya sendiri. Emma hanya perlu membangun kamarnya. Lucky bahkan punya denahnya. Ini akan sulit, tapi hasilnya pasti bagus. Emma akan mulai beraksi. Sekarang ini menjadi kamar VIP. Kamar rahasianya sudah siap. Lucky menyukainya. Bintang 5 dan tip besar. Emma senang kerja kerasnya mendapatkan apresiasi. Hotel ini harus dalam keadaan yang bersih. Tidak semua tamunya rapi. Dan Helen harus membersihkan untuk mereka semua. Dia mulai kelelahan. Kau tidak bisa bersantai sekarang. Ada tamu yang tidak mengelap kakinya.
Helen banyak membaca untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Wow, kotorannya banyak. Dia harus temukan penjahatnya. Kau bisa bantu? Beri komentar siapa yang meninggalkan jejak ini. Pekerjaan Helen banyak sampai tidak punya waktu untuk makan. Dia selalu melakukan hal itu. Dia harus menulis laporan pajak untuk makan siang. Tapi ada yang memakannya untuk sarapan. Oh. Pelakunya Tuan Hamster. Dia adalah akuntan dan melihat semua nomor ini saat sedang liburan. Membuatnya stres. Helen harus melakukan sesuatu yang spesial untuk membuatnya ceria. Coba lihat biang lala yang luar biasa ini. Ini pasti akan membuatnya ceria. Tuan Hamster menyukainya. Dan Lucky juga suka. Dia mau membuat tumpangannya menjadi lebih seru untuk Tuan Hamster. Semoga tidak ada yang mabuk kendaraan. Lucky tahu cara bersenang-senang. Ini akan menjadi populer di TikTok. Sementara itu, Emma menunjukkan kamarnya pada Donatello. Mereka membangun kamar hanya untuk pembalap. Helen pun sedang panik. Dia mengetahui kalau Donatello suka balap mobil dan memenangkan beberapa balap mobil. Dia memiliki halaman Wikipedia-nya. Kita harus personalisasi kamarnya. Emma punya ide keren, ranjang mobil balap. Jadi dia bisa balap mobil dalam tidurnya. Tunggu dulu, musik apa itu? Ini berasal dari kamar para anak bebek. Mereka suka mengadakan pesta. Emma harus menjelaskan ini bukanlah kolam umum. Dan mereka harus menghormati jam tenang di hotel. Oh, jangan tersinggung ya. Bagaimana kalau berkompromi? Nyalakan musik kencang pada dinding, jadi anak bebek merasa nyaman. Dia membuatkan gitar untuk mereka. Wow, dia terbawa suasana. Peraturan berlaku untuk semua orang. Itu dekorasi bagus. Bagus sekali, Emma. Anak-anak bebek pasti senang. Sekarang cobalah untuk tenang. Manajer sedang mengawasi kalian. Sukai video ini dan juga berlangganan. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.